Perkenalkan, nama lengkap saya Silas Munis Billy, NPM 026. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar dan teori arsitektur. 1. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakupi merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perancangan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil proses perancangan tersebut. Contoh seperti gambar di bawah ini. Kedua, apa gunanya arsitektur? Tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyimbangi lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Di bawah ini adalah penjabaran fungsinya. Yang pertama, arsitektur sebagai kebutuhan tautan fungsional, badani, rohani, emosional, spiritual, dan intelektual. Kedua, sebagai jawaban atas tantangan iklim, teknologi, masyarakat, kebudayaan. Yang ketiga, sebagai penyimbangan biologis dan psikologis, dalam artian berfungsi sebagai pembatas, filter antara tubuhnya dengan lingkungan alamnya. Yang keempat, penyimbangan biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan perilaku adaptasi manusia terhadap dunia. Yang kelima, ruang tempat manusia hidup dengan berbagai ruangan. Manusia hidup dan bahagia kaitannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. Yang terakhir, sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya sebagai objek atau produk, tetapi juga sebagai institusi proses. Contoh gambar arsitektur. Yang ketiga, bagaimana membuat arsitektur? Dari yang saya tahu, cara desain arsitektur adalah sebagai berikut. Setelah menentukan akan membangun apa, misalnya rumah, yang pertama, survei lokasi site. Kedua, melakukan analisis site. Yang ketiga, menentukan konsep atau sudah ditentukan oleh klien. Yang keempat, membuat sketsa desain. Yang kelima, membuat desain awal, dena, tampak, potongan, perspektif dan 3 dimensi. Konsultasi. Yang keenam, konsultasi dengan klien. Yang 7, revisi. 8, desain disetujui. 9, melengkapi gambar dengan menambahkan gambar detail dan rencangan anggaran biaya RAP. 10, selesai dan Anda dapat bayaran. Untuk contoh gambar analisis site seperti di samping ini. Arsitektur harus juga mempelajari aturan yang berlaku dari pemerintah daerah setempat. Ini sangat penting karena akan menjadi pembuktian bahwa kamu adalah seorang profesional. Di samping juga ada contoh gambar tahap konsultasi dengan klien. Arsitektur harus mampu menjelaskan desain yang dibuatnya, menjelas bahwa desainnya memang bagus dan sesuai dengan keinginan klien. Selain itu juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tipsnya adalah jelaskan semua secara bertahap dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.